Latar belakang masalah, tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime, yaitu kejahatan luar biasa yang dapat menimbulkan kerugian negara, menghambat pertumbuhan negara, dan menyengsarakan rakyat, serta dikategorikan sebagai salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Indonesia menempati urutan ke-14 dari 15 negara terkait dengan parameter tidak adanya korupsi. Rumusan masalah. 1. Pengertian korupsi. 2. Kapan pertama kali kasus korupsi terjadi di Indonesia? 3. Apa saja dampak korupsi bagi negara? 4. Apa sejarah korupsi terbesar di Indonesia? 5. Apa sejarah pemberantasan korupsi? 6. Apa saja jenis-jenis korupsi? Dan 7. Apa perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi? Adalah pengertian korupsi. Apa sih itu pengertian korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, atau sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, dan definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Selanjutnya, kasus pertama korupsi di Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih kasus pertama korupsi di Indonesia itu di mana? Kasus korupsi pertama di Indonesia sudah ada sejak era VOC. Hal itu terlihat di laporan VOC tentang korupsi di berbagai daerah, baik dilakukan oleh bupati atau orang-orang di pemerintahan kolonial Belanda. Korupsi di era pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini sifatnya politik, untuk menjatuhkan lawannya, seperti menjatuhkan kekuasaan bupati dan ingin digantikan oleh bupati pilihan penguasa dengan menyodorkan isu korupsi. Namun ada juga yang murni korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Kebiasaan pemimpin atau calon pemimpin daerah memberikan gratifikasi juga sudah ada di era masa itu, termasuk keterlibatan tuan tanah, orang di pemerintahan, dan calon penguasa atau penguasa telah terpola dalam lingkaran korupsi di masa lalu. Dampak korupsi bagi negara. Dampak ekonomi, penurunan investasi, pertumbuhan ekonomi terhambat, distorsi pasar. Dampak sosial, kemiskinan dan ketidaksetaraan, menurunnya kualitas layanan publik. Dampak politik, melemahnya institusi pemerintahan, demokrasi yang terkikis, penyalahgunaan kekuasaan. Dampak lingkungan, degradasi lingkungan, penegakan hukum yang lemah. Dampak hukum dan keadilan, sistem peradilan yang korup, penurunan kepercayaan publik. Selanjutnya yaitu sejarah korupsi terbesar di Indonesia. Yang pertama ada korupsi PT Timah sebesar 300 triliun. Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2002. Hingga kini Kejaksaan Agung menetapkan 21 tersangka terlibat dugaan korupsi PT Timah. 2 diantaranya adalah ex-direktur utama PT Timah Tbk Muhtar Riza Pahlevi Tabrani dan Harvey Mois. Awalnya, Kejaksaan Agung menetapkan para tersangka menyebabkan dampak kerugian lingkungan mencapai 271 triliun. Namun, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 300 triliun. Angka ini termasuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu kasus BLBI sebesar
138 triliun. Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI merupakan kasus korupsi yang terjadi saat krisis moneter 1997. Kala itu, puluhan bank kolaps akibat lonjakan utang dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ambruk. Dilansir dari Kompas TV 1 bulan 1 apa sih? Sejarah pemberantasan korupsi. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pemberantasan korupsi. Perlawanan terhadap korupsi terlihat bahkan sejak awal kemerdekaan. Pertama, Orde Lama. Pemberantasan korupsi secara yuridis dimulai sejak 1957 dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasaan Militer Nomor 6 Tahun 1957 atau PRT PM 06/1957 tentang langkah pemberantasan korupsi. Fokus dari peraturan ini adalah menyelidiki politisi yang menghimpun aset mencurigakan dengan memeriksa rekening pribadi mereka. Tentara juga diberi kewenangan untuk menyita aset tersangka, tapi terbatas pada pelaku korupsi sesudah 9 April 1957. Kemudian masa Orde Baru. Pemberantasan korupsi pada Orde Baru tidak jauh berbeda dari Orde Lama. Bahkan korupsi disebut semakin merajalela dan merata hingga ke semua lini kehidupan dan pemerintahan. Presiden kala itu, Soeharto, terus dituntut untuk menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi. DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam undang-undang ini, yaitu tidak berlaku surut dan tidak menempatkan tentara kepada yurisdiksi sipil. Seiring waktu, undang-undang ini pun terbukti tidak berjalan efektif dalam pemberantasan korupsi. Orde Baru merupakan rezim yang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa pemerintahannya yang cukup panjang. Namun, sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berjalan efektif. Yang terakhir, pada masa reformasi. Selanjutnya yaitu era reformasi. Di era Presiden B.J. Habibie, pemberantasan korupsi dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Dengan berlandaskan undang-undang ini terbentuklah sejumlah lembaga anti korupsi seperti Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dibentuk sebuah tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TGP TPK. Pada tahun 2000, lingkup wilayah kerja tim ini menyasar pejabat penegak hukum dan unsur masyarakat sipil. Gus Dur bahkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Hingga era Presiden Joko Widodo saat ini, keberadaan KPK beserta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor yang terpisah dari pengadilan umum masih menjadi kekuatan dalam pemberantasan korupsi. Baik, untuk selanjutnya ada penjelasan mengenai jenis-jenis korupsi. Yang pertama itu ada penyuapan, yang kedua penggelapan dana atau pencurian, yang ketiga penipuan, yang keempat pemerasan, dan yang terakhir favoritisme. Dan selanjutnya akan ada pembahasan tentang perundang-undangan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tindak pidana korupsi. Sekian dari saya di Cihal Malini. Serak. Jadi kesimpulannya yaitu tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindakan pidana korupsi. Pemiskinan koruptor dianggap sebagai terobosan baru dalam menindak kasus tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor dan dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor ini dinilai mampu memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Perbuatan ini dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.